Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan harian kita pada hari ini. Kiranya damai dan sukacita tetap melimpah dalam kehidupan saudara, dan kasih Tuhan tetap menaungi saudara-saudari semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita dengarkan pada hari ini dibacakan oleh Kezia Berumani. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Yesaya pasal 30 ayat 26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Kezia yang sudah membacakan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ketika seorang anak melakukan kesalahan, maka orang tuanya memberikan hukuman kepadanya. Hal itu dilakukan sebenarnya bukan untuk membuat anak tersebut menderita, tetapi menjadikan anak tersebut menyadari kesalahannya dan tidak akan lagi melakukan kesalahan. Dan di saat orang tua memberikan hukuman kepada anaknya, di saat itu pula sebenarnya dia ingin cepat-cepat menunjukkan kembali kasih sayangnya kepada anaknya. Demikianlah juga Tuhan, saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah menjauh dari kita, tetapi Tuhan selalu mengasihi kita. Lalu apa yang terjadi ketika kita memberontak kepada Tuhan dan ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan terhadap Tuhan yang membuat kita berdosa? Tentu Tuhan akan memberikan hukuman kepada kita. Kita lihat saudara-saudara di dalam konteks ayat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Di dalam konteks ini saudara-saudara, bahwa bangsa Israel memberontak kepada Tuhan. Bangsa Israel melakukan kesalahan sehingga Tuhan memberikan penghukuman kepada mereka. Bangsa Israel jatuh kepada pembuangan. Tetapi apakah penderitaan mereka berlangsung selama-lamanya? Dengan melihat ayat yang telah kita dengar, bangsa itu ternyata akan dipulihkan oleh Tuhan. Luka bangsa itu akan dibalut oleh Tuhan. Kita kembali baca ayat yang sudah kita dengarkan saudara-saudara. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Sampai di sini saudara-saudara, kita bisa mengetahui ketika terang bulan itu seperti terang matahari terik, berarti cahayanya melebihi cahaya sebelumnya. Dan kita lanjutkan lagi di dalam firman ini. Dan terang matahari terik akan 7 kali ganda. Ini juga bisa kita bayangkan saudara-saudara. Terang matahari terik akan 7 kali ganda. Berarti melebihi terik daripada sebelum-sebelumnya. Ini menggambarkan bahwa kasih sayang Tuhan kepada bangsa itu akan lebih lagi kepada bangsa Israel. Dan bangsa itu akan merasakan kebahagiaan yang lebih daripada sebelum-sebelumnya. Pada saat kapankah hal ini terjadi? Ketika bangsa Israel menunjukkan responnya terhadap Tuhan. Mereka menyadari kesalahannya terhadap Tuhan. Saudara-saudara, demikianlah juga kita yang hidup pada saat ini. Tuhan selalu ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Maka kita juga harus merespon hal itu dengan baik. Tuhan selalu ingin memberikan yang terbaik kepada kita. Maka kita juga harus menerima itu dengan baik. Jangan pernah kita sia-siakan kasih sayang Tuhan. Memang kita kadang-kadang melakukan banyak kesalahan di mata Tuhan. Tetapi mari kita cepat-cepat menyadari kesalahan kita. Mari kita cepat-cepat bertobat terhadap Tuhan, supaya kita terus menerima kasih sayang Tuhan setiap saat. Ingat saudara-saudara, kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan.
Tetapi terkadang kitalah yang meninggalkan Tuhan sehingga kita menjadi menderita. Tuhan mau betul-betul menunjukkan kasih sayangnya ketika kita mau bertobat kepadanya, ketika kita mau merespon kebaikan-kebaikannya. Oleh karena itu saudara-saudara, apa yang salah hari ini di mata Tuhan, mari kita cepat-cepat berubah, bertobat, supaya Tuhan senantiasa memberkati kita dan kita akan mendapatkan kebahagiaan, sukacita di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman Tuhan yang telah mengajarkan kami supaya kami tetap merespon kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami tahu Tuhan terkadang kami salah di mata-Mu, tetapi Bapa di surga, biarlah Tuhan kami selalu menyadari itu dan kami lekas bertobat, supaya kiranya Bapa di surga amarah-Mu tidak sampai kepada kami. Bapa yang baik, demikianlah juga pembaca firman Tuhan, Kesia Brumani. Tuhan kiranya memberkati, kiranya Tuhan Engkau memberikan kesehatan, sekolahnya biarlah Tuhan berkati. Dan di dalam beberapa hari ini dia akan kompetisi astronomi. Tuhan kiranya memberkati supaya dia bisa mengikuti dengan baik. Bapa di surga, demikianlah juga orang tua Engkau memberkati. Dan kami tidak lupa kepada seluruh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati apapun yang menjadi aktivitas mereka. Tuhan kiranya terus memberkati mereka dan berjalan di depan mereka, sehingga berkat-berkat Tuhan selalu mengalir di tengah-tengah jemaat Tuhan. Bapa di surga, kalau ada jemaat Tuhan yang kurang sehat ataupun sakit, Tuhan kiranya memberikan kesembuhan. Kalau ada jemaat Tuhan di dalam kelemahan-kelemahan, Tuhan kiranya menguatkan. Dan Bapa yang baik, biarlah Tuhan kami selalu mengejar kuasa roh Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami senantiasa berbuat seperti roh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami dimanapun kami berada. Ada banyak Tuhan dosa-dosa kami, ampunilah kami Bapa, supaya tidak menghambat berkat kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.